Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang sedang menonton video ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik video, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lampunya ya. Jadi di sini saya dapat kiriman dari teman. Dia minta naik spek atau upgrade dari WST Gen 2, pengen pakai turbo Gen 2 yang 3 in. Jadi si pemiliknya tuh minta ganti lampu biletnya dari WST Gen 2 yang 2,5 in, minta ganti ke turbo Gen 2 yang 3 in. Oke, ini bukan sepenuhnya garapan saya ya. Jadi sebelumnya tuh ownernya sudah pasang ke orang, sudah pasang ke bengkel, entah di mana bengkelnya kita kurang paham dan kita tidak mau tahu ya. Jadi sebelumnya tuh pasang tanpa menggunakan bracket, jadi ditanam langsung ke headlamp paten. Terus untuk bagian framenya ini juga nyuaknya sudah terlalu parah ya, jadi bagian yang seharusnya tidak dibuang tapi malah dibuang. Kita hanya memperbaiki keluhan dari si pemilik headlamp ini ya. Kita sudah menyarankan untuk ganti frame tapi pemiliknya belum mau, jadi ya sudah, tidak apa-apa. Oke, jadi topik video kita kali ini kita sama-sama belajar ya. Kita tidak akan membahas headlamp ini atau tentang headlamp ini, namun kita akan belajar bagaimana cara merakit kabel relay set ya. Kita akan belajar cara merakit kabel relay set sendiri untuk bilet ya. Kebetulan ini rencana mau saya bikin untuk headlamp yang barusan ya, yang tadi kita review itu. Nah, menggunakan dua buah bilet yang turbo Gen 2 yang 3 in ya. Nah, oke, di sini akan saya jelaskan untuk rangkaiannya ya, sebelum nanti kita praktek dalam proses pembuatan kabel relay setnya. Kita bikin skemanya dulu supaya teman-teman di rumah bisa membuat atau merakit kabel relay set sendiri ya. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin belajar, yang ingin bisa membuat kabel relay set sendiri, ayolah kita sama-sama belajar bareng ya. Nah, oke, untuk bagian yang pertama ini ada aki ya, ada aki plus dan min ya. Oke, untuk di sini ada sekring atau fuse sebesar 15 ampere dan ada sebuah relay ya, satu buah relay ini cukup atau bisa digunakan untuk dua bilet, jadi tidak perlu pakai dua relay, itu nggak perlu, satu relay aja cukup untuk menyalakan dua bilet. Nah, jadi sebelumnya pada bilet itu kan ada kabel input ya, min dan plus. Ini min, ini plus. Lalu ada kabel lagi, ini untuk ke solenoid high beam ya. Ini min, ini plus, anggaplah. Ini untuk minnya kita gabung saja ya, supaya tidak terlalu banyak kabel. Jadi negatif yang untuk power dan negatif untuk solenoid ini kita jadikan satu saja, tidak masalah. Nah, untuk plusnya di sini juga sama ya. Di sini ada kabel input power, ini plus, ini min, ini juga ada kabel solenoid untuk high beamnya ya. Ini minnya kita chamber atau jadikan satu saja, tidak masalah. Lalu untuk plus power kita jadikan satu dengan plus power yang di sini ya. Nah, jadikan satu saja cukup. Untuk solenoidnya juga sama, ini kita jadikan satu ya, di sini ya. Nah, ini kita jadikan satu. Jadi untuk min yang di sebelah sini dan min yang dari sebelah sini, ini kita jadikan satu juga, ini negatif. Lalu ini untuk ke solenoid dan ini untuk ke input power atau biletnya ya. Nah, mungkin sudah cukup jelas. Jadi ini kabel input plus min kita jadikan satu, plus dengan plus min yang bilet yang satu.
yang satunya. Untuk selenoidnya juga kita jadikan satu ya. Jadi di sini ada kabel min, ada plus selenoid dan plus power billetnya ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke perangkaiannya, saya rasa teman-teman sudah paham ya dengan rangkaian billet yang ini ya. Jadi untuk input power plus kita jadikan satu dengan input power plus yang sebelah sini, dan plus selenoid kita jadikan satu, jadi supaya enak rangkaiannya ya. Oke. Nah, untuk rangkaian yang di bagian aki, nah ini ada fuse 15 ampere, ini masuk ke kaki nomor 30 ya. Ini di bagian relay kaki 30 itu untuk sumber arus atau sumber inputnya ya. Sedangkan untuk kaki 86 ini untuk ke negatif aki atau body, rangka body itu bebas ya, yang penting ke negatif. Sedangkan untuk 85 ini untuk ke saklar, input saklar lampu dekat ya, lampu dekat saklar masuk ke kaki 85. Sedangkan untuk 87 ini untuk ke power billet yang plusnya. Jadi fungsi relay sendiri adalah untuk meneruskan arus dari aki menuju ke billet ya. Jadi gampangannya itu relay itu adalah saklar elektrik yang dikemudikan oleh saklar manual ya. Saklar elektrik, saklar manual. Mudah-mudahan teman-teman semua paham lah ya. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini lampu dekat yang dari saklar lampu dekat ini masuk ke kaki 85 ya. Ini untuk ke selenoid ini L jauh. Nah, untuk lampu jauh. Jadi di sini kita perlu menambahkan sebuah dioda ya teman-teman. Di sini kita perlu menambah dioda. Nah, ini untuk input dari saklar ada lampu dekat dan lampu jauh ya teman-teman. Jadi untuk lampu dekat ini masuk ke kaki nomor 85, sedangkan untuk lampu jauhnya nah ini nanti kita simpan di bagian tengah saja, karena ini hanya untuk mengaktifkan atau membuka si selenoid lampu billetnya ya. Jadi untuk di sini kita perlu dioda sebesar 3 ampere atau lebih itu boleh ya, yang penting 3 ampere ke atas, jangan 3 ampere ke bawah. Nah, untuk dioda ini kita pakai buat untuk fungsi. Nah, jadi untuk dioda ini berfungsi sebagai untuk lampu pas beam atau pas ngedim ya. Nah, ini untuk dari sini nanti kita sambung ke plus selenoid ya. Ini dari saklar langsung ke plus selenoid. Jadi yang negatifnya ini nanti ke rangka body ya, rangka body motor. Nah, seperti itu. Ini ke rangka body motor yang negatifnya. Negatif billet atau negatif selenoid ini ke rangka body motor. Oke. Nah, ini kita hapus dulu karena tidak kepake. Nah, kurang lebih untuk skema perkabelannya begini ya teman-teman. Saya rasa teman-teman paham lah dengan video ini. Nanti akan kita lanjut juga ke praktek atau proses pembuatannya ya. Oke bosku, setelah kita belajar skemanya, sekarang kita coba praktekkan untuk cara pemasangannya ya, atau cara proses pembuatannya. Jadi yang pertama kita perlu relay 4 kaki, 1 biji ya, 1 biji ya. Kita perlu relay 4 kaki, 1 biji. Lalu kita perlu rumah relay yang seperti ini 5 kaki boleh, bisa dipakai untuk 4 kaki juga ya. Kita perlu rumah relay 1 biji, lalu rumah sikring ya. Kita juga perlu rumah sikring atau rumah bios. Nah, seperti ini 1, dan dioda. Dioda ini untuk fitur pas beam atau high beamnya nanti ya. Nah, ini kita gunakan dioda sebesar 3 ampere ya, minimal 3 ampere. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita juga perlu sekun ya. Nah, sekun cewek yang seperti ini
kita perlu untuk rakitan di rumah relaynya nanti. Sekun besar yang ceweknya ya, yang seperti ini. Nah, ini kita perlu juga untuk merakit kabel relay setnya nanti. Oke, langsung kita praktekkan. Pasti kita juga perlu kabel ya. Untuk bilet yang gayanya besar, kita sarankan menggunakan kabel yang tebal juga ya. Karena ini menggunakan bilet 3 in, maka kita akan menggunakan kabel ukuran 1,5 mili ke atas ya, supaya lebih kuat, lebih awet, dan tahan terhadap panas dan watt besar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk proses pemasangan sekun-sekunnya sudah selesai ya. Ini ada sekun di kabel berwarna hitam, sekun kabel merah, dan sekun di kabel putih dan biru ya. Ada banyak, nanti kita jelaskan untuk fungsi-fungsinya dan gunaannya. Oke, sekarang akan kita lanjut proses pemasangan ke bagian rumah relaynya ya. Ke bagian rumah relaynya ini, di sini harus kalian perhatikan supaya tidak ada kesalahan pemasangan ya. Oke, jadi ada di relay itu ada kaki nomor 30, 86, 85, 87 ya. 30, 85, 86, dan 87. Ini kita paskan dulu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian catat untuk kaki-kakinya ya. Nah, ini kaki nomor 30 berada di sini. Nah, bisa kalian lihat di situ ada tertera nomor untuk kaki relaynya ya. Nah, ini kita kaki nomor 30 kita tancapkan di sini ya. Oke, sudah masuk. Untuk kaki nomor 85 sebelah sini, ini kita tancapkan kabel yang berwarna hitam ya. Nah, kabel yang berwarna hitam ini kita tancapkan di nomor 85 atau 86 ya. Bebas. Nah, ini sudah masuk di nomor 85. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan ya untuk bagian kabel yang berwarna putih dan kabel yang berwarna biru. Jadi untuk kabel yang berwarna biru ini untuk lampu jauh dari saklar. Lampu jauh dari saklar masuk ke relay set dan dikeluarkan lagi untuk ke kabel solenoid high beam ya, atau kabel solenoid yang ada pada bilet ya. Nah, kalian perhatikan di bagian sininya ya. Di sini saya tanamkan sebuah dioda sebesar 3 ampere. Nah, ini penting ya teman-teman, agar si relay setnya berfungsi dengan baik dan benar. Kita tambahkan dioda sebesar 3 ampere. Nah, pada dioda ada tanda yang berwarna putih atau tanda kaki dioda ya. Nah, ini teman-teman untuk kaki yang berwarna putihnya simpan di kabel yang berwarna putih atau lampu dekat. Ini lampu jauh, ini lampu dekat, ini lampu dekat, ini lampu jauh. Nah, jadi fungsi dari dioda ini adalah ketika kita ngedim atau pas beam, otomatis kabel yang berwarna biru dapat arus kan. Nah, dapat arus dan dia mengalirkan ke kabel berwarna putih, berfungsi untuk mengaktifkan relaynya ya. Sedangkan pada saat kita lampu dekat, arus dari lampu dekat ini tidak bisa lari ke kabel warna biru karena ditahan oleh dioda. Jadi pada intinya
setrum dari sini tidak bisa lari ke sini, namun sebaliknya setrum dari sini masih bisa lari ke sini. Jadi pada saat kita ngedim atau lampu jauh, otomatis si kabel yang berwarna putih ini atau kaki yang pada relay nomor 86 itu akan mendapatkan arus dan mengaktifkan si relaynya ya. Oke, akan kita coba praktek pemasangan. Oh ya, jadi di sini ada satu kabel. Ini untuk ke kabel motor leveling ya, atau input power leveling. Jadi pada saat lampu dekat dinyalakan atau proji dinyalakan, nanti levelingnya juga akan ikut menyala si tombol saklarnya ya. Karena pada kendaraan Vario yang mau saya pasang ini terdapat motor leveling, jadi akan kita fungsikan untuk input leveling. Jadi pada saat lampu utama dinyalakan atau bilet dinyalakan, si si motor levelingnya juga akan ikut menyala, jadi saklar bisa dimainkan ya, jadi begitu. Oke teman-teman, perhatikan untuk pemasangan kakinya. Kabel putih, atau teman-teman perhatikan untuk kabel yang berwarna putih atau lampu dekatnya kita pasang di kaki nomor 86 ya. Ini tertukar tidak masalah, misalkan 86 untuk ground, 85 untuk positif atau sebaliknya itu tidak masalah, yang penting jangan tertukar dengan kaki yang lain ya. Oke, di sini akan saya tancapkan ke nomor 86 ya, jadi berada di sini nantinya. Oke, kita masukkan dulu. Nah, sedangkan untuk yang berwarna biru, sekun yang berwarna biru, nah ini kita tancapkan di tengah-tengah ya, bagian tengah-tengah yang tidak ada kakinya. Nah, di sini yang berwarna biru kita simpan di sini supaya lebih rapi dan lebih kencang pemasangannya. Oke, ini kita masukkan dulu. Bentar, kita masukkan yang biru dulu juga boleh. Yang biru kita masukkan di bagian tengah sampai dia terkunci, klek. Nah, sudah masuk. Nah, jadilah seperti ini ya ketika sudah ditancapkan semua. Untuk hasilnya seperti ini. Input lampu dekat negatif dari aki dan untuk ke output atau beban ya. Oke, ini masih awut-awutan ya, nanti akan kita rapikan secara pelan-pelan dan perlahan supaya pembagiannya gampang ya. Ini akan saya rapikan terlebih. Nah, ini kita udah selesai proses pemasangan sekun-sekunnya ya. Di bagian sekunnya ini kita sedikit tambahkan timah solder juga supaya lebih kuat dan nggak gampang lepas ya. Bukan nggak percaya dengan sekunnya, namun sebagai pengaman tambahan supaya lebih kuat. Oke bosku, jadi untuk perakitan relay setnya ini sudah selesai ya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada selongsong berwarna merah, ini untuk ke kabel positif aki ya. Ini akan kita tambahkan fuse atau rumah sikringnya nanti. Nah, tinggal kita tancap ya. Nah, lalu untuk di sebelah sini yang pendek ada input untuk power saklar leveling ya. Ini untuk ke motor leveling nantinya, untuk ke saklar baru ke motor leveling. Nah, lalu di sebelah sini ini untuk ke headlamp ya. Nah, berhubung saklar pada Vario LED All itu kita mempertahankan soket aslinya, lalu kita keluarkan. Jadi untuk input lampu dekat, lampu jauh ini dalam satu sekun ya, atau dalam satu soket seperti ini ya.
Jadi nanti tinggal kita tancap saja ke bagian headlampnya, maka otomatis saklar input, lampu jauh, lampu dekat, dan output untuk kebiletnya ini jadi satu dalam satu soket seperti ini ya. Nah, lalu ada satu buah kabel lagi, ini berwarna hitam, ini untuk ke rangka atau negatif ya. Ini tinggal kita tempelkan ke rangka bodi motor. Nah, sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk penempatan sekun-sekunnya ini kita sesuaikan dengan sekun yang di sana ya. Ini kita pakai 6 pin namun hanya terisi 5 pin saja. Lah nanti ini kita urutkan sesuai dengan urutan yang di sana. Jadi mulai dari input lampu dekat, input lampu jauh, negatif, terus untuk ke solenoid, dan kabel yang berwarna merah ini untuk ke input bilet. Ini sudah kita susun mengikuti rangkaian yang ada pada headlampnya ya. Jadi untuk rakitannya kurang lebih seperti ini. Nanti akan kita tes ya. Oke guys, ini untuk relay setnya akan kita tes pada headlamp yang ini ya. Ini kita terlebih dahulu pasang-pasang dulu untuk perkabelannya. Untuk relay setnya ini sudah kita pasang ya. Ini sekun yang berwarna biru dari relay set ke saklar leveling sudah kita pasang. Lalu untuk yang selongsong merah ke aki sudah kita pasang juga. Dan untuk rangkaian relay setnya ini masuk lewat sekun yang ini ya, yang pada headlamp ya. Lalu ini untuk saklar. Nah, kita tes ya, menyala. Nah, nyala ya. Jauh. Pada saat lampu utama mati, ini bisa langsung dim ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.